Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang pria 21 tahun DA ditangkap unit Reskrim Polsek Gandus Palembang setelah kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver. Penangkapan ini bermula saat anggota Polsek Gandus yang sedang berpatroli melihat keributan antara pelaku dan kekasihnya di depan gedung RSUD Gandus. Saat itu pelaku yang merupakan warga Jalan Unjuk Jaya, Kecamatan Ilir Barat 1, terlihat mengejar kekasihnya sambil menenteng senjata api rakitan. Melihat hal tersebut, polisi menangkapnya. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Polsek Gandus untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api rakitan. Yang bersangkutan melakukan pengejaran karena masalah pribadi, kemudian ini terjadi keributan pada saat menangkap pacarnya, kemudian pacarnya dibantu oleh petugas yang ada, ternyata setelah diamankan, pada bahu dan pinggangnya ditemukan senjata api rakitan. Yang bersangkutan menguasai senjata api secara ilegal, yang tentunya ini juga bagian satu perbuatan melawan hukum, menguasai senjata api yang tidak didukung dengan dokumen sebagaimana mestinya. Pelaku membantah bahwa ia berniat menembak kekasihnya. Ia mengaku hanya ingin menakut-nakuti dengan senjata api yang ditemukan di tong sampah saat ia membuang sampah dan menegaskan senjata tersebut belum digunakan untuk apapun. Pas puasa, pas buka. Pas habis buka, kamu ngapain? Buang sampah. Buang sampah. Buang sampah di mana? Di Unsri. Di Unsri. Kemudian Ada kotak warna hitam. kotak warna hitam. Iya. Kemudian dari kotak itu kamu apain? Berenang. Kamu Ada berenang. isinya. Namun tindakan pelaku tetap berujung pada jeratan hukum dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pemuda di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, ditangkap polisi setelah menembak ibu kandungnya hingga tewas. Pelaku Gusnadi Wiranata, 23 tahun, menggunakan senjata api rakitan jenis revolver dalam aksinya. Ia menembak ibunya Heli Febrianti, 50 tahun, tepat di paha kanan setelah terlibat cekcok yang dipicu permintaan uang pelaku pada korban yang ditolak. Kapolres Oku Timur AKBP Kevin Leleuri mengungkapkan sebelum kejadian pelaku sempat meminta sejumlah uang pada korban untuk membayar hutang. Namun permintaan itu ditolak hingga pelaku kehilangan kendali dan melepaskan tembakan. Korban sempat dilarikan ke puskesmas namun tidak tertolong akibat luka tembak serius. Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Saat ini pelaku telah ditangkap bersama satu pucuk senjata api rakitan dan 6 amunisinya. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Didampingi suaminya PG, seorang perempuan berusia 35 tahun, memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Sumsel terkait laporan dugaan pelecehan yang dilayangkannya sejak Oktober 2024 lalu. Kehadiran pelapor dijadwalkan untuk konfrontasi, namun terlapor yang belakangan diketahui merupakan oknum Dewan Pengawas di salah satu lembaga tidak hadir. Suami pelapor IN menjelaskan, peristiwa dugaan pelecehan itu terjadi pada 23 Oktober 2024 di sebuah kamar hotel di Palembang. Saat itu pelapor diajak bibinya RL untuk menemui terlapor. Namun setelah sampai di lokasi, RL justru meninggalkan pelapor berdua dengan terlapor di dalam kamar. Disitulah menurut pengakuan pelapor, terlapor diduga mulai melakukan tindakan tidak semestinya dan sempat menunjukkan video vulgar. Namun pelapor langsung menolaknya. Sejak kejadian itu, pelapor mengaku kerap menerima pesan-pesan mengganggu dari terlapor melalui WhatsApp. Terlapor memperlihatkan video kepada korban. Yang kedua, terlapor menarik tangan kanan korban dan mencium tangannya. Yang ketiga, terlapor menyenderkan kepalanya di bahu korban tanpa persetujuan korban. Poin yang keempat, mengelus dan mencium
kepala korban. Yang kelima, memegang paha dan perut korban, istri saya. Dan yang keenam, menduduki korban, diduga untuk mau melakukan pemerkosaan. Diduga mau melakukan pemerkosaan, tetapi didorong oleh istri saya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Anwar Ekso Wijoyo, menyatakan pihaknya akan segera memeriksa terlapor. Saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti yang nantinya akan diperiksa di laboratorium forensik. Proses untuk permohonan alat bukti, karena kan kita melalui sistem alat bukti kita bawa ke lapor juga gitu. Termasuk CCTV, Pak? Ya, semua kita karena harus ada keterangan dari lapor. Ya, jadi Untuk pelaku nanti belum dipanggil, Pak? Untuk yang lapor terduga? Iya. Sebelumnya, pelapor juga telah melaporkan kasus ini ke lembaga tempat terlapor, Komnas Perempuan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Fenomena borong emas masih terus berlanjut termasuk di Palembang. Mulainya kekosongan stok logam mulia di beberapa gerai mendorong warga beramai-ramai berburu emas perhiasan. Di salah satu toko emas di kawasan Sako, peningkatan pembelian emas terlihat jelas. Setiap hari, lebih banyak warga membeli emas ketimbang menjualnya, dengan perbandingan 65% pembelian dan 35% penjualan. Pemilik toko mengakui lonjakan pembelian emas perhiasan sudah terasa sejak sebelum Lebaran. Saat ini, harga emas perhiasan dibanderol sekitar 1,6 juta per gram. Turun dari sebelumnya sempat menyentuh 1,8 juta per gram. Kalau di toko saya masih banyak terjadi pembelian ya dibanding penjualan. Memang skala prioritas sekitar 65 dibanding 35% penjualan. Ibaratnya masih lebih banyak sedikit lah dibanding yang jual. Karena kan orang dari efek logam mereka ada, mereka pasti tetap beli perhiasan. Peningkatan penjualan sebelum Lebaran sampai sekarang masih banyak yang beli sih trennya. Logam mulia mungkin stoknya lagi terbatas, jadi ya mungkin stok yang dialihkan ke toko juga tidak terlalu banyak. Tapi puji Tuhan kita masih ada terus kok. Meningkatnya pembelian emas menunjukkan tingginya minat warga menjadikan emas sebagai instrumen investasi di tengah fluktuasi harga. Menurut mereka, emas mudah dijual kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan mendesak. Ya, karena memang investasi terbaik itu emas ya, karena kalau butuh juga cepat dijualnya kayak gitu kan. Meningkatnya juga drastis ya, terutama dari tahun kemarin 2024 itu peningkatan harganya itu luar biasa untuk ke tahun ini kan. Jadi emang lebih ke investasi ke emas. Ini kan harganya mahal nih Bu ya Mas ya untuk saat ini. Tapi kenapa untuk saat ini nih masih tetap beli atau memang nanti kekhawatiran muncul nanti akan harga emas akan semakin mahal? Lebih untuk investasi. Karena kedepannya lebih ini ya, lebih menjanjikan ketimbang kalau kayak investasi tanah itu kalau butuh tanah butuh uang ya dijualnya lambat gitu kan. Tapi kalau emas tuh kita butuh duit, kita tinggal bawa aja ke toko emas kayak gitu. Emas perhiasan pun menjadi pilihan utama di saat stok logam mulia mulai kosong dan pembeli harus melakukan pre-order. Cincin dan kalung dengan berbagai motif serta model custom menjadi jenis perhiasan yang paling banyak diburu. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu, PU remaja 17 tahun yang tega membunuh 2 orang bocah Abiyu dan Arjuna resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya perbuatan itu dilakukan tersangka lantaran kesal kolam ikan miliknya yang berada di belakang rumah dipancing kedua korban. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang tersangka langsung mendatangi dan menarik kedua korban, lalu ditenggelamkan di dalam kolam hingga meregang nyawa. Tak sampai di situ, tersangka yang tak ingin aksinya diketahui
langsung membungkus kedua jasad korban dengan karung dan batu. Tersangka lalu membuang jasad Abiyu ke muara sungai, sementara jasad Arjuna dibuang di dalam septic tank rumah tersangka. Ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang, kemudian ada anak ini sedang mancing di sana, kemudian dua anak tersebut dipekap di piting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini atas perbuatannya, tersangka yang masih berusia 17 tahun itu kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kediaman Arjuna, bocah 8 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di dalam septic tank, ramai dikunjungi warga dan pihak keluarga. Pasalnya, pada Senin malam polisi berhasil menemukan korban yang sebelumnya sempat hilang sepekan dalam kondisi terbungkus karung dan dibuang di septic tank tetangganya sendiri di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Hal itu membuat pihak keluarga korban terkejut. Terduga pelaku pembunuhan sama sekali tidak menampakkan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan selama korban dinyatakan hilang, terduga pelaku bersama keluarganya ikut melakukan pencarian. Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia satu. Hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisiri CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya lah saya sama dia ke Simpang Gadis. Tapi malam mencari ke belakang, Mbak. Malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Penemuan mayat dalam septic tank ini bermula dari hasil penyelidikan polisi pasca temuan mayat terbungkus karung di Muara Jenggalu. Jasad korban yang diduga merupakan korban Abiyu sudah sulit dikenali dan dilakukan otopsi. Penemuan yang malam tadi, Pak, benar sudah diamankan pelakunya ini ya, Pak? Ya, tadi malam ditemukan satu lagi dan sudah diamankan. Nanti untuk lebih lanjut kita lihat perkembangan karena masih mau otopsi. Saat ini rumah terduga pelaku sudah dipasang garis polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kediaman tersangka PU terduga pelaku pembunuhan dua bocah Abiyu dan Arjuna dirusak warga. Tampak kediaman tersangka yang dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap sudah rusak parah akibat luapan emosi warga. Pengerusakan ini dilakukan lantaran warga tak puas polisi hanya menetapkan PU yang masih berusia 17 tahun sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Pihak keluarga korban menduga kedua orang tua tersangka juga ikut terlibat. Dari saksi yang melihat dari serai itu dan juga katanya dapat pengakuan dari anak itu dibunuhnya kan jam 4. Tapi jam 4 itu masih ada warga yang berkomunikasi sama anak saya minta jambu itu tadi. Jadi yang jelas pelaku ini bukan satu, Pak. Jadi minta tolong pihak dari keluarga tolong diselidiki lagi. Pasca pengerusakan rumah orang tua tersangka, aparat keamanan langsung berjaga ketat. Kapolresta Bengkulu Kombes Sudarno meminta warga tidak anarkis dan mempercayakan pengusutan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi bekerja berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu nanti yang menentukan adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan, baik itu saksi, kemudian bukti-bukti, baik itu bukti material, kemudian bukti-bukti yang lain, keterangan, itu yang bisa menentukan. Jadi Penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu telah menetapkan PU, remaja 17 tahun sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dua bocah.
Sebelumnya kedua korban dilaporkan hilang selama sepekan hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mesuji perihal kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 11,2 miliar tahun anggaran 2023-2024 pada Rabu siang lalu. Satu persatu ruangan diperiksa dan digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri untuk mencari dokumen yang diperlukan. Tak hanya itu, penyidik kejaksaan juga menyegel sejumlah ruangan hingga membawa dokumen pertanggungjawaban dana hibah serta beberapa barang elektronik berupa handphone dan laptop. Sejumlah pegawai Bawaslu Mesuji juga dimintai keterangan oleh tim penyidik kejaksaan. Yang kita amankan sejauh ini dokumen-dokumen terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan serta pertanggungjawabannya. Kemudian ada mungkin beberapa barang elektronik seperti laptop ataupun handphone yang kita amankan. Sejauh ini udah 12 orang yang sudah terperiksa di tahap penyelidikan. Saat ini sebanyak 12 orang diperiksa sebagai saksi, sedangkan untuk kerugian negara, tim masih menunggu hasil audit BPKP. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Dalam rekaman CCTV tampak dua orang pelaku pencurian menggasak sepeda motor yang terparkir di tepi jalan sebuah gang di Kota Bandar Lampung. Sementara itu di lokasi lainnya, para pelaku pencurian ini juga menggasak sepeda motor yang terparkir di teras salah satu usaha laundry. Bermodalkan kunci letter T dengan mengamati situasi sekitar, para pelaku berhasil membawa sepeda motor hanya dalam hitungan detik. Atas laporan pencurian yang diterima, tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga berhasil membekuk kedua pelaku. Dalam pengakuannya, pelaku bernama Dion dan Romi warga Kabupaten Pesawaran Lampung menyebut sudah lebih dari 5 kali beraksi di Kota Bandar Lampung, di mana motor curiannya dijual dengan harga 4 juta rupiah. 5 kali, Pak. 5 kali. Motor-motor yang kamu curi ini memang diintai dulu, memang apa seketemunya? Ketemunya, Pak. 4 sampai 3 sampai 5, Pak. Dijual di mana? Di daerah Kabilang. Di mana? Uangnya hasil apa? Uangnya untuk apa? Uangnya apa? Nyabu ya? Iya, Pak. Nyabu. Polisi menyebut bahwa kedua pelaku spesialis pencuri motor ini selalu membekali diri dengan senjata api rakitan saat beraksi. Kedua pelaku harus dihadiahi timah panas di kakinya lantaran mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap. Empat orang yang sudah berhasil kita tangkap, 2 orang, yang 2 lagi masih kita lakukan pencarian. Dari 2 tersangka yang sudah kita amankan ini, ada 1 tersangka yang sudah residivis 4 kali. Perkaranya berbeda, modusnya dengan memecah kaca. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan. Polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Warga kawasan Gandaria Kelurahan Air Kepala 7, Kota Pangkal Pinang, lakukan aksi pemblokadaan jalan di wilayah pemukiman mereka sejak Minggu malam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebiasaan warga pemukiman lain yang kerap membuang sampah sembarangan di wilayah mereka. Aksi ini merupakan puncak dari kekesalan warga yang sudah lama harus menanggung dampak buruk dari sampah-sampah liar tersebut. Hampir setiap 1 minggu sekali, mereka membersihkan sampah. Tapi tetap saja, masih banyak warga dari kawasan lain yang membuang sampah sembarangan di pemukiman tersebut.
kurangnya kesadaran daripada masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga mereka. Kadang-kadang mereka sambil lewat melihat lahan kosong, langsung dibuang di lahan kosong tersebut. Tapi cukup sering kita menemukan sampah-sampah liar di kawasan itu, Pak RT ya? Banyak. Kadang-kala kita tidak tahu dari mana mereka yang membuang sampah itu, tidak tahu kita. Dari upaya dari warga setempat mungkin setiap 2 minggu sekali atau berapa kali Kak untuk membersihkan sampah-sampah liar Pak RT biasanya Pak RT? Kalau kita dari kelurahan, khususnya RT, itu 2 minggu sekali dilaksanakan gotong royong bersama dengan warga setempat dan pihak kelurahan dan kecamatan. Warga berharap dengan adanya aksi ini dapat memberikan peringatan keras agar warga dari luar tidak membuang sampah sembarangan ke wilayah pemukiman mereka, serta meminta pemerintah memasang kamera pemantau di wilayah yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Teknologi yang ditawarkan Epistem dirancang terbuka tanpa biaya lisensi dan mudah digunakan siapapun. Mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta dapat mengakses data berkualitas tinggi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan transparan. Program ini menjadi upaya nasional dari sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya dalam mencegah deforestasi dan memperbaiki lahan terdegradasi. Langkah awal dilakukan lewat konsultasi pengembangan teknologi pemetaan bentang lahan di Palembang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Sumatera Selatan dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup Jerman, serta kolaborasi antara ISA, C4ICRAF Indonesia, dan WRI Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai program ini sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan terarah di daerah. Dengan data yang detil sampai tingkat desa, potensi daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti kita ketahui, ada pertanian, Pak Gubernur sangat berkomitmen untuk meningkatkan produksi pertanian, ada perkebunan, ada juga hutan. Nah ini kita bisa ambil data yang lebih akurat sampai tingkat desa. Menurut peneliti senior ISA, teknologi Epistem dirancang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses restorasi. Pendekatan terbuka memungkinkan semua pihak mengakses dan memanfaatkan data secara optimal. Dari pemetaan, Indonesia kan kita negara kepulauan, jadi memang intensitas keperluan pemetaan itu sangat diperlukan sekali karena kita banyak air, karenanya peta-peta kita tuh banyak awan gitu. Jadi teknologi-teknologi remote sensing yang lebih advance itu memang diperlukan. Jadi di satu sisi potensi solusi alami perubahan iklimnya itu besar sekali untuk Indonesia. Di sisi lain kebutuhan atas inovasi penyediaan teknologi pemetaan juga tinggi. Sementara Direktur C4ICRAF Indonesia Andre Eka Dinata mengingatkan pentingnya kerjasama lintas sektor dengan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta untuk meraih dampak yang nyata. Buat sebuah teknologi untuk pemantauan bentang lahan dengan harapan nantinya bisa menghasilkan data yang akurat sehingga bisa dipergunakan bagi pemerintah daerah, bagi pemangku kepentingan lain untuk mengelola bentang lahan dengan lebih baik. Pemikiran utamanya adalah bahwa saat ini masalah data, akurasi data, ketersediaan data itu masih menjadi salah satu penghambat dari pengelolaan bentang lahan yang baik.
Dengan pendekatan partisipatif dan adaptif, Epistem diharapkan menjadi fondasi penting mendorong solusi iklim berbasis alam yang inklusif, transparan, dan berdampak luas. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Murni tentu saja tidak hanya untuk perubahan iklim, tapi juga untuk pelanggar yang tidak menggunakan helm. Pintu kaca Polantas 02 Polrestabes Palembang di kawasan Bundaran Air Mancur, Jembatan Ampera, pecah setelah ditendang seorang pengendara motor pada Minggu malam 20 April 2025. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat pengendara tersebut ditilang karena melawan arus. Diduga tak terima dengan penindakan itu, ia kemudian menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melanggar arah lalu lintas, pengendara itu juga diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaku yang belakangan diketahui bernama M. Irfan, 20 tahun, warga Oku Selatan, langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Penyebabnya adalah ditilang akibat melawan arus di atas jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan kepada seluruh anggota lalu lintas khususnya agar menindak pelanggar, khususnya kendaraan yang melawan arus. Ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan lainnya apabila terjadi kecelakaan. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, akan saya tindak setiap pelanggar yang melawan arus, khususnya jalan-jalan yang membahayakan. Anggota Polantas Polrestabes Palembang telah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT. Irfan kini terancam hukuman penjara hingga 2 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga kelapa di pasar Palembang mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Saat ini, satu butir kelapa dijual seharga Rp15.000, naik tajam dari harga sebelumnya Rp9.000. Kondisi serupa juga terjadi pada air santan kelapa yang kini dijual Rp35.000 per kilogram dari Rp20.000. Kenaikan harga ini dirasakan memberatkan warga. Pasalnya, lonjakan harga kelapa dan santan berlangsung cukup lama tanpa tanda-tanda turun. Warga pun berharap harga segera kembali stabil agar tidak terlalu membebani kebutuhan sehari-hari. Dari puasa, ya puasa. Makanya turun lagi. Baik lagi 20.000. Salah satu pedagang kelapa mengungkapkan kenaikan harga mulai terasa sejak bulan Ramadan lalu. Hingga kini harga belum juga turun. Kalau kata orang-orang itu katanya ngetrek buat kelapanya kan. Kurang. Ya agak pengaruh juga sih. Beli kan soalnya kan mahal santannya kan. Kalau harapannya semoga tetap normal lagi gitu kan. Dampaknya omset penjualan pedagang ikut menurun karena konsumen mulai mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan haji untuk jemaah Kota Palembang diperpanjang hingga 25 April 2025, yang sebelumnya dijadwalkan pada 17 April. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya hari libur nasional serta belum tercapainya kuota jemaah. Meski batas waktu diperpanjang, hingga kini dari total 3.400 kuota jemaah haji, baru sekitar 3.224 yang telah melakukan pelunasan. Untuk mencukupi kuota yang ada, pihak Seksi Pelaksana Haji dan Umroh Kemenak Kota Palembang terus melakukan upaya, salah satunya dengan menghubungi langsung jemaah. Sebagian besar permasalahan ekonomi menjadi alasan utama yang menghambat pelunasan dan berujung pada pembatalan keberangkatan. Sebanyak 40 kuota cadangan juga telah mulai digunakan dengan 4 orang telah melakukan pelunasan. Ini ke 3.244 itu, kita masih menunggu sampai tanggal 25 ini sekitar 40 orang untuk pelunasan. Tapi dia sedang menjalankan pemeriksaan kesehatan dan ini diperpanjang menjadi tanggal 25 untuk pelunasan. Jadi artinya 3.244 itu bisa bertambah lagi. Memang ada perbedaan kapasitas pesawat. Kalau di tahun lalunya
itu bisa 450 satu pesawatnya atau satu kloternya. Tapi sekarang ini menjadi 370 orang, sudah termasuk 4 petugas kloter di situ. Sementara itu kesiapan embarkasi di Palembang hampir rampung dan jemaah asal Palembang diperkirakan akan mulai diberangkatkan pada 2 Mei 2025 dengan maskapai Saudi Airlines. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anggota Polsek Sukarami Palembang terpaksa menggotong Ardinata Praja, tersangka pencurian motor, di hadapan media. Pria 26 tahun itu enggan karena malu, meski sudah ditangkap polisi karena perbuatannya. Dari keterangan kepolisian, Ardinata mencuri sepeda motor milik seorang karyawan yang tinggal di mes kawasan Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi tersebut dilakukan bersama seorang rekannya saat korban sedang tidak berada di tempat. Pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak kontak motor sebelum membawanya kabur. Korban segera melapor ke Polsek Sukarami, sehingga pelaku ditangkap sebelum sempat menjual atau menggunakan barang curian. Alhamdulillah, sepeda motor milik korban berhasil kita lakukan penyitaan. Dengan demikian, korban saat ini bisa sedikit lega karena barang bukti hasil kejahatan belum sempat dilakukan penjualan kepada para penagihnya. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang diketahui turut terlibat namun melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria babak belur setelah dihukum warga. Ia diduga hendak mencuri sepeda motor di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah toko di Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Korban Saripudin menjelaskan bahwa saat kejadian, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang melarikan diri. Aksi pencurian itu pertama kali diketahui teman korban yang melihat kedua pelaku sedang merusak kunci kontak sepeda motor. Ia pun berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun sikapnya itu justru memicu kemarahan warga hingga terjadi aksi hukuman warga. Motor lagi kunci di sini kan, di samping. Akhirnya kejinguan sama kawan sini pas datang, oh maling, diteriaki maling, akhirnya nggak ditunggunya motor uang itu, akhirnya udah kena, dia mengelak, berlari sana, akhirnya ketangkep sama warga. Ya akhirnya digebukin dulu sama warga kan. Berapa orang jumlahnya? 2 orang. Ini yang dapat ini eksekutor apa joki? Jokinya. Oh jokinya. Joki, yo supir yang itunya berlari dia ke belakang ke situ. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapat perawatan. Dugaan tindakan pencurian dengan kendaraan R2. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara karena sedikit mengalami luka-luka. Untuk pelaku dari keterangan dari masyarakat atau saksi-saksi yang berada di TKP itu 2 orang. Jadi satu yang berperan menurut keterangan saksi-saksi, satu berperan sebagai eksekutor. Pelaku diketahui bernama Febrianto, warga 5 Ulu, Palembang. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ia merupakan penjahat kambuhan. Kini Febrianto ditahan di Polsek Sukarami, Palembang untuk menjalani proses hukum, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Edwin Syarif, warga Kecamatan Seberang Ulu 2, melaporkan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan sejumlah rekannya ke Polrestabes Palembang pada Minggu 20 April 2025. Ia mengaku menjadi korban pengeroyokan. Menurut pengakuannya, Edwin awalnya didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polda Sumsel. Ia kemudian diajak ke rumah Sultan di Jalan Torpedo, kawasan Butik Lentera, Kecamatan Kemuning, Palembang. Setibanya di lokasi, masih menurut Edwin, mendapat pukulan diduga dari Sultan. Tak hanya itu, beberapa orang lainnya juga ikut menganiaya hingga wajah korban mengalami luka lebam. Motif pengeroyokan ini diduga karena Edwin mempertanyakan keaslian gelar Sultan Iskandar Mahmud Badarudin melalui akun media sosialnya.
Aku wong Polda, ada ngaku wong Polda. Nah, sampai sana dia ngomong nak klarifikasi biar jangan sampai bosan berisi. Sampai di rumah sana bukan klarifikasi. Kanda itu langsung ngonco aku. Kanda itu sultan, katanya ngaku sultan. Yang lain melok kalau. Aku dengan. Uang berapa tuh kak pelaku? 15-an kalau. Pakai senjata semua? Ada yang bawa di pinggang, ada yang lah nunjuk ke. Ya masalah, aku tuh kepengen pembenaran baik. Bahwa memang kalau emang benar, ya klarifikasi, tunjukkan memang. Oh ini memang aku ini. Benar apa kak? Benar itu sultan dan satu sultan. Jadi Palembang ini tidak ada malu, masalah aku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan membenarkan adanya laporan tersebut. Menariknya, tak berselang lama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin juga turut melaporkan Edwin ke polisi. Ia menilai unggahan Edwin melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pantauan kami dari hasil pemantauan dari penyidik kami bahwa memang dugaan terjadi luka-luka di bagian beberapa wajah atau badannya. Tentunya kita harus melaksanakan visum dan nantinya saksi-saksi yang kira-kira mendukung terhadap peristiwa ini. Kini kedua laporan tersebut tengah dalam penanganan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga kelapa dan santan di pasar dalam negeri masih tinggi. Kondisi ini dipicu terbatasnya pasokan buah kelapa serta meningkatnya permintaan ekspor, terutama dari Cina. Penurunan suplai kelapa terjadi akibat cuaca ekstrim beberapa waktu lalu, mulai dari kekeringan hingga hujan yang tidak merata. Di sisi lain, harga ekspor kelapa yang lebih tinggi membuat petani dan pelaku usaha memilih menjual ke luar negeri. Akibatnya stok kelapa di dalam negeri menipis dan harga pun melonjak. Data dari Dinas Perdagangan Sumatera Selatan mencatat, setiap tahunnya Indonesia mengekspor hingga 1,2 juta ton kelapa dengan Cina sebagai negara tujuan utama. Bahkan pada April ini, sudah tercatat pengiriman sebanyak 200 kg kelapa ke negara tirai bambu. Untuk ekspor, itu harga ekspornya per biji itu yang biasanya 4.000 sampai 5.000 beberapa bulan lalu itu, sekarang bisa mencapai 8.000 atau 8.500. Karena di lapangan sendiri, sudah harganya sekitar 7.000. Tapi kami harapkan beberapa bulan ke depan ini saya dapatkan informasi bahwa keadaan alam sudah membaik. Diharapkan beberapa bulan ke depan ini pertumbuhan dari kelapa kita dan berbuah seperti normal kembali, sehingga diharapkan harga dapat stabil seperti semula. Tingginya harga kelapa dan santan turut dirasakan para pelaku usaha kuliner, terutama rumah makan Padang yang banyak menggunakan santan dalam masakannya. Mereka pun terpaksa melakukan penyesuaian. Untuk sekarang kami dapat harga santan sekilo 30.000. 30.000. Sebelum-sebelumnya? Sebelum lebaran? Kemarin tuh masih murah, sempat berapa itu? 22 itu. 22.000. Pernah di bawah 20 enggak? Pernah 18. Kalau untuk ridho ilahi sehari santan lebih dari 10 kilo. Jadi 10 kilo. Meski begitu, ada harapan harga akan kembali normal. Seiring kondisi cuaca yang mulai membaik, produksi kelapa diharapkan meningkat. Saat ini harga di pasar mulai mengalami penurunan meskipun masih tinggi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga tahu dan tempe di pasar Kota Palembang masih stabil, meski harga kedelai, bahan baku utama, mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Tahu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp700 hingga Rp1.200 per buah, tergantung ukuran dan ketebalannya. Sementara harga tempe masih berada di kisaran Rp5.000 per batang. Para pedagang tahu dan tempe mengaku sejauh ini kenaikan harga kedelai belum memberikan dampak signifikan terhadap harga jual. Aktivitas pembeli pun masih cukup ramai seperti biasa. Kalau bos tuh ada omongan naik katanya kacang, di launya tidak ya, kalau harga lama masih banyak. Pokok lama ini nih bikin model. Kalau jangan naik, susah gitu naik lagi. Pedagang setiap hari masih bisa menjual sekitar 300 potong tahu, sedangkan tempe tetap laku sekitar 100 batang per hari.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak terima dianiaya, Ayu Romadoni, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penyanyi, melaporkan suaminya sendiri ke SPKT Polrestabes Palembang. Pelapor datang ke SPKT Polrestabes Palembang dengan kondisi luka lebam di tubuh. Dalam keterangannya, penganiayaan dipicu karena dirinya tidak mengangkat telepon saat bernyanyi di atas panggung. Disebutkan pelapor, suaminya juga menuduh dirinya telah berselingkuh dengan pria lain. Gara-gara aku begawe Pak ya, gak ngangkat telepon. Sakunya aku nih belanangan di pucuk panggung itu. Nah sudah, balik-balik aku nih yo, dia suruh aku ngakui, jadi teman, aku akui Pak ya, kalau memang nak ngate. Saksi aku banyak kan, tahun-tahun orang aku begawe. Nah sudah itu, dia barang-barang tuh dihancur-hancur galau di kamar. Terus dia bertindak cek itu nampak kekerasan dengan aku kan. Sudah terjadilah cek itu. Dia dipukuli, pokoknya dia tuh melempari ke koper, ke badan, lebam tangan kayak ini lebam, tangan kanan, kaki, terus dada Pak sakit. Polisi telah mengantongi alat bukti dari pelapor untuk menindaklanjuti laporan korban. Tentunya berdasarkan laporan ini dan alat bukti yang dibawa oleh pelapor ini menjadi dugaan awal, tentunya adanya perlu langkah-langkah penyelidikan terhadap penanganan kasus ini. Korban berharap terlapor segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan kekerasan seorang konsulen terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang diperbincangkan di media sosial. Unggahan akun Instagram @ppdsgram menyebut korban mengalami hematom pada bagian pribadinya usai ditendang konsulen dan sempat menjalani perawatan di IGD. Direktur Utama RSMA Palembang Siti Halimah membenarkan peristiwa tersebut. Insiden terjadi pada Minggu 20 April 2025 di ruang ICU. Melibatkan konsulen asisten berinisial YS. Tindakan tersebut dipicu karena konsulen merasa tidak puas terhadap penanganan pasien yang dilakukan PPDS yang dinilai tidak sesuai standar. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan tindakan kekerasan mencakup unsur verbal dan fisik. Saat ini pihak rumah sakit masih mendalami apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau dipicu emosi sesaat. Sebagai langkah awal, RSMH telah menonaktifkan YS dari seluruh tugasnya, baik sebagai konsulen maupun pengajar terhitung sejak 22 April 2025. Terkait sanksi lanjutan, RSMH menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Kementerian Kesehatan. Minggu kemarin tanggal 20 April, konsulen tersebut melakukan kekerasan fisik ya kepada PPDS di ruang ICU. Ini juga terjadi karena beliau marah, gitu, kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh PPDS, kemudian beliau terpancing marahnya kemudian sampai dia menendang gitu ya, menendang kemaluannya PPDS ya, dan kemudian dari pemeriksaan USG itu ada hematom itu perdarahan tapi di dalam gitu teman-teman, jadi kelihatan ada luka merah. Nah peristiwa itu terekam dari rekaman CCTV di ruang ICU. Tapi sebagai informasi setelah peristiwa itu dan sekarang anaknya baik-baik saja teman-teman ya. Jadi kalau ada berita sampai dirawat sampai itu enggak. Jadi dia memang membuat visum untuk dia selain pengobatannya diberikan obat anti nyeri, antibiotik, kemudian dia langsung bisa beraktivitas kembali dan sekarang juga sudah beraktivitas ya. Sementara itu korban yang sempat dirawat kini sudah pulih dan kembali beraktivitas. Namun, ia masih berada dalam pengawasan tim psikolog rumah sakit untuk memantau kemungkinan munculnya trauma. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang akhirnya angkat bicara soal kekerasan terhadap seorang peserta program pendidikan dokter spesialis yang dilakukan oknum konsulen. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa pelaku berinisial YS dikenal bersikap temperamental. Direktur Utama RSMH Siti Halimah menyampaikan kekerasan oleh YS bukan kali pertama terjadi. Sejak 2019, oknum tersebut tercatat pernah melakukan tindakan serupa dan sempat dinonaktifkan selama 2 tahun. Pada 2023, ia kembali dikenakan sanksi disiplin karena laporan kekerasan.
RSMH telah melakukan penelusuran sejak Maret 2025. Tidak hanya PPDS yang menjadi korban, tetapi juga perawat yang bertugas di tempat yang sama. Namun banyak dari mereka takut untuk melapor. Setelah kasus ini kembali mencuat, sudah ada 7 korban yang memberanikan diri untuk bersuara dan memberikan keterangan resmi ke rumah sakit. Seluruh proses kini masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Didapatkan bahwa konsulen tersebut melakukan 3 jenis perundungan kalau kita kelompokkan ya teman-teman sesuai dengan elemen perundungan verbal. Misalnya beliau sering berkata kasar, itu tadi karena beliau cepat marah gitu. Jadi kalau marah suka berkata-kata agak kasar. Kemudian perundungan fisik, misalnya dia melempar, menonjok, menempeleng gitu ya, mencupi gitu. Atau perundungan non-verbal dan non-fisik, misalnya beliau itu kalau nggak suka dengan salah satu PPDS, kemudian PPDS-nya dihindari gitu, nggak mau bertemu dengan PPDS itu gitu. Kemudian dari penelusuran SPI bahwa tidak hanya PPDS yang menjadi korban, tapi juga perawat ya. Jadi karena beliau bertugas di ICU, jadi beberapa perawat ICU juga sering dimarahi. Kasus ini mencuat usai unggahan akun Instagram @ppdsgram menjadi viral. Dalam unggahan itu disebutkan seorang PPDS mengalami hematom pada bagian pribadinya akibat ditendang konsulen hingga harus dirawat di IGD. Pihak rumah sakit telah menonaktifkan YS dari seluruh tugas sebagai konsulen dan pengajar sambil menunggu hasil penyelidikan lanjutan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya luncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GRINA di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu daerah percontohan ditanam berbagai tanaman pangan, salah satunya padi apung yang dapat memanfaatkan lahan yang terbatas atau di atas kolam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini karena diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk ketahanan pangan agar Indonesia mampu swasembada. Dengan inovasi ini, kekuatan pangan dalam negeri akan terjaga sehingga Indonesia tak terpengaruh dengan harga di luar negeri yang mahal, serta tak akan marah dengan kebijakan dagang luar negeri. Masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi ya untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya tiap tahun. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, udah nggak mahal lagi Pak cabai. Harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu. Hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Di Sumatera Selatan, dengan program ini produksi padi akan naik hingga 25%, dari sebelumnya 2,6 juta ton gabah kering giling menjadi hampir 4 juta ton GKG. Purwantoro, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.
MRS, pelaku pencurian motor yang beraksi di salah satu mal di kawasan Pelaju, Palembang, menyerah setelah ditangkap petugas keamanan mal dan diserahkan ke polisi. Menurut keterangan, pelaku bersama rekannya mencuri motor milik pengunjung mal yang diparkir di halaman parkir mal. Cara yang digunakan pelaku dengan merusak kontak dan menyalakan motor korban. Namun saat pelaku berusaha melarikan diri membawa motor curian, aksinya diketahui petugas keamanan yang mengejar. Terjebak kemacetan di jalan, pelaku tertangkap bersama motor curian. Yang bersangkutan pada saat di pintu petugas keamanan dicurigai, kemudian spontan yang bersangkutan tancap gas, dan akhirnya dilakukan pengejaran. Syukur pada saat itu kondisi jalan sedang kondisi macet. Petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan yang bersangkutan dan akhirnya terjatuh beserta barang bukti kendaraan hasil curiannya. Sementara teman pelaku yang menunggu di luar mal berhasil kabur dan masih dalam pengejaran. Pelaku mengaku ini adalah aksi pertamanya yang terpaksa dilakukan karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Kamu siapa namanya? Utut. Kamu umur berapa? 25 ya. Kerja di mana sebelumnya? Di pabrik. Di pabrik mana? Memang kamu niatnya sejak awal pengen mencuri di CMO? Kenapa mencuri di CMO? Kamu tidak takut di situ ada satpam, nggak takut yang jaga? Terus kenapa kamu memaksakan mencuri? Kepepet apa? Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Emas masih menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi jangka panjang. Di tengah tingginya minat terhadap logam mulia hingga memicu pembatasan penjualan, dinar emas hadir sebagai alternatif yang tak kalah menarik. Marketing Regional Galeri 24 Area Palembang menjelaskan dinar emas dinilai lebih menguntungkan karena selisih harga beli dan jualnya relatif kecil. Selain itu, dinar emas tersedia dalam beberapa pilihan, mulai dari 1/4 dinar hingga 1 dinar. Iya, sebenarnya dinar ini pilihan dari investasi ya Kak. Dan juga kenapa banyak yang pilih dinar itu harganya lebih kecil daripada emas batangan. Itu. Ya, jadi 1 dinar itu kandungannya di beratnya di 4,25 gram Kak, 1 dinar. Kalau peminat dinar sampai saat ini masih banyak Kak ya. Karena emas batangan dan dinar itu ada segmennya tersendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang udah ngerti dinar itu biasanya carinya dinar di sini. Hingga 23 April 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat, harga 1/4 dinar emas berada di Rp2.060.000. Sementara 1 dinar dijual Rp8.106.000. Karena untuk investasi itu selain emas batangan, bisa memilih dinar karena harga beli dan jual untuk dalam jangka waktu pendek itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan emas batangan. Sebenarnya belum berapa lama tahunya saat emas mulai naik, terus ada kabar kalau dinar itu bisa jadi pilihan selain beli emas yang saat ini harganya terus naik. Sementara itu, harga logam mulia masih tergolong tinggi meski mengalami penurunan sekitar Rp40.000 per waktu yang sama. Harga 1 gram logam mulia di Galeri 24 tercatat Rp2.016.000, sedangkan di Antam mencapai Rp2.075.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua ditetapkan hingga 25 April 2025. Pelunasan jemaah haji asal Sumatera Selatan hampir mencapai 100%. Hingga saat ini tercatat 7.011 jemaah telah menyelesaikan pelunasan dari total kuota 7.012 jemaah.
Kementerian Agama Sumsel juga mencatat ada 973 jemaah cadangan yang siap menggantikan jika ada jemaah utama yang berhalangan berangkat. Umumnya jemaah yang belum melunasi terkendala belum terbitnya hasil pemeriksaan istita'ah, kesehatan, atau karena faktor ekonomi. Untuk embarkasi Palembang tahun ini tetap akan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Namun kapasitas kursi pesawat mengalami pengurangan dari 450 kursi tahun lalu menjadi 370 kursi. Dampaknya jumlah kloter haji Sumsel meningkat dari 19 kloter menjadi 22 kloter. Dalam masa pelunasan tahap 1 dan tahap kedua yang insya Allah akan berakhir pada tanggal 25 April lusa, sampai hari ini kita dapat data dari Siskohat jam 2 tadi itu sampai jam 2 siang ini yang sudah melakukan pelunasan itu ada 7.011 ya. 7.011 jemaah, termasuk di dalamnya itu 48 PHD, 24 pembimbing KBIHU, dan 973 cadangan. Jadi untuk penyerapan kuota insya Allah dalam beberapa hari ini akan terserap semua. Kuota kita 7.012 itu akan bisa terserap semua. Tapi karena di dalam di dalam jumlah yang melakukan pelunasan tadi ada jemaah cadangan juga, kalau dalam beberapa hari ini ada jemaah yang memang harusnya berangkat tahun ini melakukan pelunasan, maka tetap diutamakan yang berangkat tahun ini. Tapi kalau memang tidak ada, artinya kita cuma butuh 1 orang lagi untuk melakukan pelunasan, insya Allah kuota sebanyak 7.012 itu dapat terserap. Dan secara umum memang karena ini adalah kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan, sudah siap ya, masing-masing kementerian, masing-masing instansi atau lembaga yang terkait itu sudah siap untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini. Namun memang sebelum nanti kita menerima jemaah pada tanggal 2 Mei, tentu kita perlu mengadakan rapat konsolidasi gitu ya, rapat persiapan. Insya Allah di akhir April inilah, di akhir April akan diadakan rapat itu. Jemaah kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 2 Mei dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Saat ini kantor wilayah Kemenak Sumsel tengah menyesuaikan pembagian kloter untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah saat prajurit Pangkalan Angkatan Laut Palembang menangkap kapal cepat yang mencoba menyelundupkan benih lobster ke luar negeri di perairan utara Jambi. Sebelum tertangkap, kapal tersebut sempat terlibat kejar-kejaran dengan petugas karena berusaha melarikan diri. Penangkapan bermula ketika radar kapal patroli Lanal Palembang mendeteksi kapal dengan kecepatan tinggi yang menuju perairan internasional tanpa penerangan. Mencurigai aktivitas tersebut, prajurit Lanal Palembang mengejar kapal itu. Di atas kapal, mereka menemukan 72 box berisi 383.615 ekor benih lobster yang disembunyikan dengan terpal. Selain mengamankan benih lobster, 3 anak buah berinisial AR, SH, dan DL warga Jambi juga ditangkap. Menurut keterangan Komandan Lanal Palembang, ketiga ABK tersebut berperan dalam mengantarkan benih lobster dari kapal pertama ke kapal kedua untuk dibawa ke luar negeri. Mekanisme operasi dari penyelundupan ini memang sulit untuk dideteksi ya. Mereka menggunakan metode secara acak, berbeda-beda. Nah, untuk transfer ke kapal selanjutnya ini, kita memang sulit menemukan untuk dideteksi lagi, karena memang menggunakan kapal-kapal kecepatan tinggi. Jenis benih lobster yang diselundupkan meliputi lobster pasir, lobster mutiara, dan lobster bambu, yang diperkirakan dapat merugikan negara hingga 38 miliar rupiah. Kira-kira kalau saya jumlahkan seluruhnya bahwa kerugian negara dengan adanya penyelundupan ini adalah sekitar 38.428.400.000 rupiah. Akibat tindakan mereka, ketiga ABK terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, benih lobster yang disita akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sejumlah produk marshmallow dari berbagai merek ditarik dari beberapa retail di Palembang. Penarikan dilakukan setelah ditemukan indikasi kandungan unsur babi atau non-halal dalam produk tersebut, berdasarkan temuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan menyebut, inspeksi mendadak dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran dari BPJPH. Produk yang disita diketahui sesuai atau mirip dengan merek yang telah ditarik dari peredaran secara nasional. Kita temukan barang-barang seperti yang ada di lampiran surat ini. Nah, jadi kami tadi sudah koordinasi dengan para manajer agar barang-barang ini untuk sementara tidak diperjualbelikan, ditarik. Mereka belum terinformasi terkait dengan ini siaran pers ini, mungkin belum tersosialisasi. Dan di sini juga seperti itu. Jadi kita turun ini sekaligus kita sosialisasi. Salah satu retail yang diperiksa menyatakan akan menghentikan sementara penjualan marshmallow yang dimaksud sambil menunggu hasil pemeriksaan dari produsen. Perihal ini, jadi belum karena barang ini kan secara produk tadi tidak ada yang istilahnya sama persis istilahnya. Jadi ini berhubung hari ini ada pembinaan, disarankan untuk ditarik, kita tarik. Itu dua merek yang beda kemasan ya. Itu produksi luar negeri semua Pak? Iya, produksi luar negeri. Seluruh pelaku usaha retail di Sumsel juga diimbau untuk tidak menjual produk marshmallow tersebut sampai proses pemeriksaan BPOM selesai dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di Palembang terekam kamera pengawas. Seorang pengendara motor terlihat seorang diri membawa kabur 2 tabung sekaligus dari mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan tepat di depan agen gas. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 23 April 2025 di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Pemilik agen Rahman menjelaskan, saat kejadian ia bersama beberapa karyawannya tengah menyusun tabung gas. Kondisi lingkungan yang sepi usai hujan dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Menurut Rahman, pencurian serupa bukan kali pertama terjadi. Ia mengaku telah kehilangan belasan tabung gas LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir. Pertama kan aku lagi bongkar tabung yang besar 12 kilo. Nah pas aku masuk lah nyusun itu kedengaran suara gasnya diambil buang. Pakai motor dia. Buang berapa? Buang siko. Pakai motor kan ini kan. Nah pas diambil di mobil tuh langsung dinaikin ke depan situ. Langsung dua sekaligus tabung. Kasus ini rencananya akan dilaporkan ke polisi agar pelaku mendapat efek jera. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah video berdurasi 19 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan perkelahian antara dua pria di salah satu sekolah dasar di kawasan Ilir Timur 1 Palembang pada Senin 21 April 2025. Dalam video tersebut, salah satu pria terlihat disiram air keras dan dilerai warga sekitar. Korban bernama Bagus melapor ke Polda Sumsel dari insiden tersebut. Dalam keterangannya, Bagus menjelaskan insiden itu terjadi saat dirinya hendak pulang setelah membantu ibunya berjualan di kantin sekolah. Diduga pelaku yang merupakan kerabat korban sakit hati dan tidak terima setelah diusir dari rumah karena pernah ketahuan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap adik korban pada Oktober tahun lalu. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, korban dan keluarganya kerap mendapat ancaman dari pelaku. Siapa? Angkat kakek. Anak angkat kakek. Nah, terus kenapa dia bisa nyiram kita tiba-tiba itu mas? Dia nyerang kita. Tidak setuju gara-gara? Keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah atau kita? Diusir. Dia diusir. Siapa yang ngusir? Keluarga saya. Ibu, bapak. Diusir kenapa mas? Diusir. Memperkosa hampir. Memperkosa siapa? Ayo, adik kita? Ya. Apa aja mas yang kena? Leher, dada, lengan kanan. Akibat penyiraman tersebut, Bagus mengalami luka bakar di bagian wajah dan leher. Saat ini laporan korban sedang ditangani unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Stadion Kamboja Palembang menjadi salah satu stadion tua milik pemerintah kota Palembang. Berlokasi di Jalan Mayor Santoso, stadion ini sudah hampir 20 tahun tidak tersentuh perbaikan. Meski masih cukup sering digunakan, kondisi Stadion Kamboja tampak kurang terawat, baik di bagian tribun maupun lapangan pertandingan. Pemerintah kota Palembang berencana melakukan revitalisasi stadion tersebut. Saat ini sudah ada beberapa pihak ketiga yang siap membantu proses revitalisasi. Pertama, untuk kaitan merevitalisasi, kita memang sudah ada beberapa pihak ketiga. Saya sudah minta dengan Pak Wakil, dengan Pak Sekda untuk diadakan paparan untuk khusus merevitalisasi 2 lapangan sepak bola ini. Nah, selanjutnya harapan saya juga khususnya Kamboja itu akan kita jadikan home base-nya bagi Askot PSSI, termasuk nanti di sana juga ada sekretariat khusus dari Askot PSSI, sehingga biar tercermin, oh ternyata Askot PSSI punya home base yang memang mereka profesional mengelola sepak bola di kota Palembang ini agar lebih maju lagi. Stadion Kamboja nantinya akan difungsikan sebagai markas sekaligus pusat pembinaan sepak bola di kota Palembang. Selain itu, Pemkot Palembang juga berencana merevitalisasi Stadion Lapangan Hatta yang berada di Jalan Taman Siswa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu, PU remaja 17 tahun yang tega membunuh 2 orang bocah Abiyu dan Arjuna resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya perbuatan itu dilakukan tersangka lantaran kesal kolam ikan miliknya yang berada di belakang rumah dipancing kedua korban. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang tersangka langsung mendatangi dan menarik kedua korban, lalu ditenggelamkan di dalam kolam hingga meregang nyawa. Tak sampai di situ, tersangka yang tak ingin aksinya diketahui langsung membungkus kedua jasad korban dengan karung dan batu. Tersangka lalu membuang jasad Abiyu ke muara sungai, sementara jasad Arjuna dibuang di dalam septic tank rumah tersangka. Ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Kemudian dua anak tersebut dipekap di piting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini atas perbuatannya, tersangka yang masih berusia 17 tahun itu kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kediaman Arjuna, bocah 8 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di dalam septic tank, ramai dikunjungi warga dan pihak keluarga. Pasalnya, pada Senin malam, polisi berhasil menemukan korban yang sebelumnya sempat hilang sepekan dalam kondisi terbungkus karung dan dibuang di septic tank tetangganya sendiri di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Hal itu membuat pihak keluarga korban terkejut. Terduga pelaku pembunuhan sama sekali tidak menampakkan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan selama korban dinyatakan hilang, terduga pelaku bersama keluarganya ikut melakukan pencarian. Tidak ada, malah jujur aja korban pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia satu. Hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisiri CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandis. Tapi malam mencari ke belakang, Mbak. Malam Jumat, full 1 malam diikut kami. Penemuan mayat dalam septic tank ini bermula dari hasil penyelidikan polisi pasca temuan mayat terbungkus karung di Muara Jenggalu. Jasad korban yang diduga merupakan korban Abiyu sudah sulit dikenali dan dilakukan otopsi. Penemuan yang malam tadi, Pak, benar sudah diamankan pelakunya ini ya, Pak? Ya, tadi malam ditemukan satu lagi dan sudah diamankan. Nanti untuk lebih lanjut
kita lihat perkembangan karena masih mau otopsi. Jadi Saat ini rumah terduga pelaku sudah dipasang garis polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mesuji perihal kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 11,2 miliar tahun anggaran 2023-2024 pada Rabu siang lalu. Satu persatu ruangan diperiksa dan digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri untuk mencari dokumen yang diperlukan. Tak hanya itu, penyidik kejaksaan juga menyegel sejumlah ruangan hingga membawa dokumen pertanggungjawaban dana hibah serta beberapa barang elektronik berupa handphone dan laptop. Sejumlah pegawai Bawaslu Mesuji juga dimintai keterangan oleh tim penyidik kejaksaan. Yang kita amankan sejauh ini dokumen-dokumen terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan serta pertanggungjawabannya. Kemudian ada mungkin beberapa barang elektronik seperti laptop ataupun handphone yang kita amankan. Sejauh ini udah 12 orang yang sudah kita periksa di tahap penyelidikan. Saat ini sebanyak 12 orang diperiksa sebagai saksi. Sedangkan untuk kerugian negara, tim masih menunggu hasil audit BPKP. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Warga kawasan Gandaria Kelurahan Air Kepala 7, Kota Pangkal Pinang, lakukan aksi pemblokadaan jalan di wilayah pemukiman mereka sejak Minggu malam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebiasaan warga pemukiman lain yang kerap membuang sampah sembarangan di wilayah mereka. Aksi ini merupakan puncak dari kekesalan warga yang sudah lama harus menanggung dampak buruk dari sampah-sampah liar tersebut. Hampir setiap 1 minggu sekali mereka membersihkan sampah, tapi tetap saja masih banyak warga dari kawasan lain yang membuang sampah sembarangan di pemukiman tersebut. Kurangnya kesadaran daripada masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga mereka. Kadang-kadang mereka sambil lewat melihat lahan kosong langsung dibuang di lahan kosong tersebut. Tapi cukup sering kita menemukan sampah-sampah liar di kawasan itu, Pak RT ya? Banyak. Kadang-kala kita tidak tahu dari mana mereka yang buang sampah itu, tidak tahu kita. Nah, dari upaya dari warga setempat mungkin setiap 2 minggu sekali atau berapa kali Kak untuk membersihkan sampah-sampah liar Pak RT biasanya Pak RT? Kalau kita dari kelurahan khususnya RT itu 2 minggu sekali dilaksanakan gotong royong bersama dengan warga setempat dan juga pihak kelurahan dan kecamatan. Warga berharap dengan adanya aksi ini dapat memberikan peringatan keras agar warga dari luar tidak membuang sampah sembarangan ke wilayah pemukiman mereka, serta meminta pemerintah memasang kamera pemantau di wilayah yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.